Halo, selamat datang di video pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen kompetensi minimum, bagaimana cara mengaksesnya, dan bagaimana saya mengimbaskannya kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Mohon disimak ya. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu AKM, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Eka Ari Irnawati. Saya adalah guru kelas di SD Negeri 18 Sesetan dan Pasar Bali. Nah, video pengimbasan ini ada suatu tugas yang merupakan tugas dari pelatihan yang sudah saya jalani beberapa minggu yang lalu. Nah, saya baru sempat untuk membuat pengimbasan ini. Semoga video pengimbasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru yang mungkin belum bisa mengakses atau belum mengikuti pelatihan yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Semoga video ini bisa menjadi manfaat buat kita semua untuk memahami apakah asesmen kompetensi minimum ini, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita sebagai guru dan mempersiapkan diri untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Semoga video ini bermanfaat ya. Dalam video ini saya akan tampilkan bagaimana cara mengakses guru belajar, yang kedua bagaimana saya mengikuti asesmen kompetensi minimum atau AKM itu sendiri, kemudian bagaimana saya mengimbaskan di sekolah saya. Di topik yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengakses guru belajar di SMPKB dan portal layanan GTK Kemendikbud. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengakses guru belajar melalui Google, yaitu dengan cara men-search atau mengetikkan keyword SIMPKB pada kotak yang biasa Bapak dan Ibu gunakan untuk mencari materi atau mencari sesuatu di Google. Jadi, step yang pertama. Yang kedua, ketika sudah muncul apa yang Bapak cari dan Ibu cari, nah di sana yang paling atas itu akan tertulis portal layanan GTK Kemendikbud. Di step yang kedua, Bapak dan Ibu bisa langsung klik. Nanti akan diarahkan ke jendela yang lain. Setelah Bapak Ibu mengklik portal layanan program GTK Kemendikbud, maka web layanan portal program GTK Kemendikbud akan terbuka. Nah, di sana nanti akan disajikan beberapa menu. Bapak dan Ibu bisa mengakses guru belajar. Pada menu guru belajar, di sana ada masuk. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengklik masuk. Kemudian nanti akan terbuka jendela yang akan meminta password di UKG ya. Jadi passwordnya hampir sama dengan yang di UKG. Nah, Bapak dan Ibu, inilah tampilan jendela ketika Bapak dan Ibu sudah membuka atau mengklik masuk pada menu guru belajar. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengakses isi dari program guru belajar ini dengan cara memasukkan nomor UKG disertai atau email UKG disertai dengan password. Passwordnya biasanya yang Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu UKG. Nah, apabila Bapak lupa atau Ibu lupa, Bapak bisa meminta pada operator atau pada komunitas-komunitas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ikuti. Contohnya komunitas KKG guru kelas. Mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu yang sudah pernah memiliki SIMPKB atau pernah mengikuti UKG untuk meriset atau meriset ulang passwordnya sehingga bisa masuk pada guru belajar. Jika Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses atau masuk ke web guru belajar, nanti ada beberapa menu yang disediakan. Ada menu masa pandemi atau ada 4 seri maksudnya, disediakan seri atau menu ya. Di sana ada seri masa pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri pendidikan inklusi, dan ada seri asesmen kompetensi minimum. Nah, yang sedang diikuti saat ini atau yang serinya sedang terbuka dan dapat kita ikuti adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik selengkapnya sehingga akan dibawa ke seri asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak dan Ibu, saya tampilkan
bagaimana cara mengikuti step by step-nya, bagaimana kita mengikuti diklat ini atau pelatihan ini tentang AKM. Nah, di sana disediakan angkatan-angkatan atau jadwal. Angkatan yang saya ikuti adalah angkatan 3 yang sudah berlalu beberapa minggu yang lalu. Nah, yang sekarang yang tersedia, yang waktu saya screenshot ini adalah hanya tersedia angkatan 11, ya. Angkatan 11 pada saat video atau screenshot yang saya gunakan untuk menjelaskan ini saya lakukan. Untuk yang sekarang mungkin saya belum lihat lagi apakah masih ada atau tidak. Tetapi kalau seandainya memang tidak ada, Bapak dan Ibu bisa mengakses pengimbasan ini atau video yang saya buat ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa memahami apa sih isi dari pelatihan yang diberikan oleh Kemendikbud tentang AKM ini. Nah, topik yang kedua adalah apa sih itu asesmen atau AKM. Jadi asesmen kompetensi minimum itu apa sih? Jadi asesmen minimum itu bagian dari asesmen nasional. Jadi apa sih itu asesmen nasional terlebih dahulu? Jadi asesmen nasional ini adalah sebenarnya pengganti dari UN, ujian nasional ya. Jadi asesmen nasional ini mengacu pada desain pengembangan soal AKM, yaitu Pusmanjar Balitbang Kemendikbud tahun 2020 dan merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar suatu satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu hasil belajar. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3 instrumen utama dari AN atau Asesmen Nasional ini. Yang pertama adalah AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua ada survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, ketiga instrumen ini nanti akan saya bahas secara singkat di video ini. Nah, Bapak dan Ibu, antara UN dan AN itu ada perbedaan. Nah, untuk membantu memahami Bapak dan Ibu tentang perbedaan UN dan AN, saya paparkan sebagai berikut. Nah, perbedaan yang pertama adalah dari jenjangnya. Jadi ujian nasional itu biasanya ada di SMP, SMA, SMK sebelumnya. Nah, kalau asesmen nasional itu dilaksanakan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian kelas yang diujiankan atau yang akan diuji adalah kelas 9 dan kelas 12 kalau di ujian nasional. Sedangkan kalau asesmen nasional itu dari kelas 5, 8, dan 11, yaitu kelas yang tengah-tengah ya. Kemudian pesertanya biasanya kalau dari UN itu adalah seluruh siswa di kelas ujung ya, kelas 9 dan kelas 12. Sedangkan kalau asesmen nasional itu hanya ditarik atau dicari sampel siswanya saja. Artinya tidak semua peserta didik atau siswa dapat mengikuti asesmen nasional ini. Hanya beberapa aja untuk sebagai sampel. Kemudian kisi-kisi. Kisi-kisinya itu kalau ujian nasional dia berbasis kurikulum atau mapel, sedangkan asesmen nasional dia berbasis PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2018 di mana negara kita itu peringkat 72 dari 77 negara yang dilihat dari skor membacanya. Dan kalau dilihat dari matematikanya itu peringkat 72 dan sains itu peringkat 70. Disitulah bahan kisi-kisinya ada di PISA. Kemudian model soal ujian nasional itu ada pilihan ganda dan isian. Sedangkan asesmen nasional itu dapat berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian isi, soal interaksi, dan survei. Kemudian contoh soalnya, kalau ujian nasional itu ujiannya biasanya berupa bahasa Indonesia dan matematika. Sedangkan kalau asesmen nasional itu ada AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kemudian dilihat dari jadwalnya, ujian nasional itu terdiri dari 4 hari.
Sedangkan kalau asesmen nasional itu dilaksanakan selama 2 hari saja. Kemudian dari model pelaksanaannya, kalau ujian nasional itu semi online, jadi ada yang online, ada yang tidak, ya. Sedangkan kalau asesmen nasional full online supervised, jadi utama. Jadi dia ada yang full online, ada juga semi online, dan ada yang offline untuk sekolah-sekolah tertentu. Kemudian metode penilaiannya itu kalau dari ujian nasional adalah CBT, yaitu komputer basis tes. Sedangkan kalau asesmen nasional yaitu computerized adaptive testing atau CAT dan multi-stage adaptive testing atau MSAT gitu ya. Bapak dan Ibu, dilihat dari peserta asesmen nasional, jadi asesmen nasional ini dapat dilakukan bukan hanya murid saja, tetapi guru dan kepala sekolah juga. Jadi, kalau murid dapat dilihat dari SD itu adalah murid-murid kelas 5, kurang lebih 30 murid, kemudian SMP kelas 8, 45 murid, SMA kelas 11, 45 murid. Nah, murid-murid ini yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud, jadi bukan ditentukan oleh sekolah atau guru ya. Kemudian kalau guru itu bukan dipilih secara acak, tapi diikut sertakan semua, baik itu guru SD, SMP, dan SMA. Nah, kepala sekolah juga seperti itu. Semua kepala sekolah juga ikut mengikuti asesmen nasional ini. Kemudian, kalau dilihat dari tes pada murid, tesnya berupa tes dan kuesioner menggunakan komputer dengan pengawasan Proter. Kemudian ada diproteksi gitu ya. Kemudian kalau dari guru, pengisian kuesioner diberikan waktu untuk 2 minggu secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Kemudian kalau kepala sekolah juga sama, jadi pengisian kuesioner diberikan waktu 2 minggu secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Sedangkan kalau yang murid itu dengan pengawasan, ya. Itu perbedaannya. Bapak dan Ibu, asesmen kompetensi minimum ini dibagi menjadi 2, yaitu AKM literasi dan AKM numerasi. Apa sih bedanya? Jadi kalau AKM literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi secara gampangnya itu cara berbicara, cara pemahamannya dia terhadap apa yang dia baca, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian AKM numerasi. Jadi ke AKM numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, secara kasarnya kita bisa menilai atau dapat kalau literasi lebih ke bahasa Indonesia, sedangkan kalau AKM lebih ke numerasi. Cuman di sana kita diberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana cara memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan jenis sebuah teks untuk yang literasi. Sedangkan yang numerasi, jadi kita belajar konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, AKM literasi itu apa saja sih komponennya dan bagaimana bentuk soalnya? Jadi, komponen dari AKM literasi itu hasil belajarnya kognitif, kontennya teks informasi, teks sastra, dan proses kognitifnya adalah menemukan informasi, menginterpretasikan dan integrasikan, kemudian mengevaluasi dan merefleksikan. Sedangkan konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Apabila dilihat dari bentuk soalnya, ada objektif dan non-objektif. Objektifnya ada terdiri dari pilihan ganda 20%, pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%. Dan non-objektifnya adalah berupa uraian sebanyak 5%. Nah, Bapak dan Ibu, sedangkan untuk AKM numerasinya, apa saja komponen dan bentuk soalnya? Komponen dari AKM numerasi antara lain dilihat dari hasil belajarnya itu berupa kognitif,
Kontennya yaitu berupa bilangan, pengukuran, dan geometri, kemudian data dan uncertainty, kemudian aljabar. Proses kognitifnya yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran, sedangkan konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Dilihat dari bentuk soalnya, ini hampir sama dengan yang literasi ya, yaitu ada objektif dan non-objektif. Yang objektif ada pilihan ganda 20%, pilihan ganda kompleksnya 60%, menjodohkan 10%, dan isian singkatnya 5%. Dan uraian di non-objektif itu ada 5%. Bapak dan Ibu, penilaian dari asesmen nasional ini sangat kompleks ya. Jadi penilaian ini ingin melihat bukan dari kognitifnya saja, tetapi juga akan ada di survei karakter kepribadian anak tersebut, kemudian juga survei lingkungan belajarnya. Jadi di survei karakter, yaitu karakter yang dinilai adalah profil pelajar Pancasila, di mana beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global, yang merupakan jati diri bangsa negara kita. Kemudian, kalau dilihat dari survei lingkungan belajarnya, jadi ingin melihat iklim belajar dan iklim satuan pendidikannya. Bisa dibagi beberapa kategori, ada iklim keamanan sekolah, yaitu keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kemudian kebijakan dan program sekolah, kemudian iklim kebinekaan sekolah, praktek multikultur di sekolah bagaimana, sikap dan keyakinan guru, dan kepseknya seperti apa, dan kebijakan serta program sekolahnya bagaimana. Kemudian indeks sosial ekonominya bisa dilihat dari pendidikan orang tuanya, profesi orang tua, dan fasilitas belajar yang ada di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, yaitu manajemen kelas, dukungan afektif, kemudian aktivasi kognitifnya bagaimana di dalam sekolah, kemudian pengembangan guru, apakah guru itu mampu merefleksikan atau melakukan perbaikan pembelajaran, kemudian bagaimana dukungan untuk refleksi guru. Nah, semua survei itu, baik itu tadi adalah penilaian AKM, numerasi, dan literasi, kemudian ditunjang dengan survei karakter dan lingkungan belajar, diharapkan penilaian ini menjadi lebih kompleks dan tidak hanya dari satu sisi saja, hanya siswa saja, tetapi dari berbagai sumber. Nah, diharapkan kualitas yang nanti akan dihasilkan adalah kualitas terbaik, karena penilaiannya bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi kompleks. Bapak dan Ibu, jadwal pelaksanaan asesmen nasional ini dirancang yaitu pada kelas 11, waktunya yaitu bulan September 2021, durasinya 2 hari, kelas 8 September juga 2021 selama 2 hari durasinya, kemudian kelas 5 di bulan Oktober 2021 2 hari juga durasinya. Jadi, walaupun ini masih perkiraan, tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri kita, mental kita sebagai guru maupun siswa maupun kepala sekolah untuk mempersiapkan semuanya menjadi lebih baik apa yang akan kita hadapi atau yang kita akan laksanakan pada asesmen nasional ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk alokasi waktunya tentang ANSD atau Asesmen Nasional SD, jadi untuk hari pertama, di jam pertama yaitu tes literasi, durasinya 75 menit. Kemudian di jam kedua ada survei karakter yaitu 20 menit. Kemudian di hari kedua, jam pertama ada tes numerasi, durasinya 75 menit. Kemudian yang jam kedua adalah survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk alokasi waktu AN pada SMP, SMA, dan SMK, di hari pertama, jam pertama ada tes literasi, durasinya 90 menit, dan jam kedua yaitu ada survei karakter, durasinya 30 menit. Di hari kedua ada tes numerasi pada jam pertama, durasinya 90 menit, dan di jam kedua ada survei lingkungan belajar 30 menit durasinya. Jadi antara SD dengan SMP, SMA, SMK itu berbeda
alokasi waktunya. Itu juga mungkin dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dikhususkan ke SD, SMP, SMA, SMK, itu pasti juga berbeda bobotnya, sehingga alokasi waktu yang diberikan juga berbeda. Bapak dan Ibu, setelah tadi saya memaparkan materi tentang apa itu AN, AKM, ya. Nah, materi tadi ya, itu saya dapatkan pada diklat yang dilaksanakan atau yang diberikan oleh Kemendikbud secara online yang saya bisa akses di Guru Belajar. Nah, materi yang tadi juga saya imbaskan atau saya tularkan kepada teman-teman saya atau rekan-rekan kerja saya di satuan pendidikan yang saya bertugas, yaitu di SD 18 Sesetan. Berikut akan saya tampilkan beberapa foto kegiatan di mana saya mengimbaskan materi tentang AN, AKM, dan bagian-bagian yang lainnya kepada rekan-rekan saya. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu foto di mana saya memaparkan kepada rekan-rekan kerja saya. Kebetulan saat itu sedang ada rapat rutin setiap bulannya, kami bertemu dan kami berdiskusi apa saja persoalan atau ada perubahan atau ada kesulitan yang kita hadapi. Nah, sekaligus saya juga menyisipkan satu materi yang saya dapatkan di web Guru Belajar, kemudian saya tularkan kepada teman-teman sejawat saya. Saya berharap bahwa teman-teman saya sejawat juga memahami apa itu AN, yaitu Asesmen Nasional, di mana di dalamnya ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, dari situ saya berharap AKM atau perubahan penilaian ini dapat membuat secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi pendidikan kita atau kualitas pendidikan Indonesia, sehingga murid-murid yang dihasilkan atau murid lulusannya menjadi lulusan yang terbaik dan berguna bagi bangsa dan negara. Ini adalah foto saat saya sedang menjelaskan kepada teman-teman dan rekan-rekan di sekolah saya tentang AKM itu sendiri, bagaimana cara mengakses, dan apa saja kendala-kendala atau pemahaman yang mungkin yang selama ini masih keliru dapat didiskusikan pada saat pengimbasan. Ini adalah salah satu materi yang saya paparkan tentang asesmen nasional, yaitu bagian respondensinya atau peserta yang mengikuti asesmen nasional. Dan berikut ini adalah foto dari pemaparan Ibu Kepala Sekolah kami tentang materi yang sudah disampaikan kepada guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud atau yang diberikan oleh Kemendikbud secara online. Jadi secara garis besar kepala sekolah sangat mendukung perubahan-perubahan yang terjadi sehingga membawa impact yang lebih baik. Nah, pengimbasan ini juga sangat disambut dengan baik pada rekan-rekan kami, sehingga kami bisa sama-sama belajar tentang perubahan penilaian ini, sehingga kita dapat menyiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Demikianlah video dari pengimbasan dari materi AKM ini yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang menguasai atau kurang banyak kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Semoga saya berharap video ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang belum memahami atau belum mengikuti Guru Belajar, sehingga sedikit tidaknya mengetahui garis besarnya apa yang dimaksud dengan asesmen nasional yang tentu berbeda dengan ujian nasional itu. Itu saja akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.